Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa PJJ dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Aprianda Kusuma Wijaya MPD dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bersama tim MKDU Pendidikan Kewarganegaraan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita bersama akan mempelajari materi yaitu tentang hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun capaian mata kuliah pada sesi kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, memahami dan memaknai hakikat hak asasi manusia. Yang kedua, memahami dan memaknai sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang ketiga, memahami hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan pahami terlebih dahulu bagaimana hak asasi manusia. Yang pertama, yaitu PBB menerbitkan istilah hak asasi manusia atau human right, yaitu yang diartikan bahwasanya hak asasi manusia ialah hak yang telah melekat dan tidak bisa dipisahkan dari setiap manusia. Nah, yang kedua yaitu pendapat dari John Locke yang mengatakan bahwasanya hak asasi manusia ialah kodrat yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia yang diciptakan. Nah, tentunya hak asasi manusia ini melekat ketika manusia itu dilahirkan. Kemudian yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan setiap manusia. Ya. Selanjutnya kita akan kaji yaitu sejarah hak asasi manusia di berbagai negara. Nah, yang pertama di negara Mesir. Di negara Mesir dahulunya itu perbudakan sangat merajalela, kemudian sangat biasa di sana. Namun 30 tahun setelah Nabi Musa alaihi salam lahir, Fir'aun mencoba untuk memberikan aturan bahwasannya hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang diakui. Kemudian ada pembebasan yaitu budak-budak di negara Mesir. Kemudian Babilonia, di sini terdapat hukum Hammurabi yang merupakan hukum yang menjamin hak asasi manusia di negara tersebut. Selanjutnya di negara Arab, nah setelah agama Islam berkembang dan mendapat pengakuan dari bangsa Arab, perbudakan ditiadakan dan bangsa Arab menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya di negara Yunani, nah negara Yunani ini dipelopori oleh tokoh yaitu Socrates dan Plato. Nah, beliau ini mempelopori hak asasi manusia di negara itu. Karena apa? Yaitu mengajak masyarakat untuk bisa mengoreksi, kemudian untuk memahami kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak baik. Kemudian di Inggris, nah di Inggris di sini hak asasi manusia dimaktubkan, dinyatakan di dalam konstitusinya. Ada di dalam Magna Carta, kemudian Declaration of Rights, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya di Amerika ini adalah negara jajahan Inggris, maka aturan yang digunakan oleh negara Inggris diadopsi juga di negara Amerika. Tetapi secara eksplisit tahun 1776 dalam Declaration of America yang berisi Tuhan menciptakan manusia dengan sama-sama memiliki hak bahagia, hak untuk hidup, dan hak untuk mendapatkan kebebasan. Nah, di sini dijunjung tinggi hak asasi manusia di negara Amerika. Selanjutnya, yaitu di Perancis,
yaitu dengan Revolusi Prancis pada tahun 1789 yang dikenal dengan semboyan equality, kemudian liberty, dan fraternity. Nah, di sini kemudian hak asasi manusia juga disebut. Selanjutnya yaitu pada tahun 1948 di Jenewa, seluruh anggota PBB menyepakati piagam PBB, bagian isi pembukaan dari Declaration of Human Rights. Yaitu di situ terdapat beberapa kesepakatan, ada 20 hak yang diperoleh manusia. Selanjutnya di Indonesia, setelah amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia dituangkan secara eksplisit pada pasal 28 huruf A sampai C. Kemudian ada beberapa organisasi ataupun LSM yang menaungi ataupun mengurusi tentang hak asasi manusia. Ada Komnas HAM, kemudian ada Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, dan beberapa komisi-komisi nasional yang menangani tentang atau concern perhatiannya tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini di dalam konstitusi ini bisa dipahami merupakan sebuah aturan yaitu yang memiliki makna lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Nah, di sini memiliki sifat yaitu mengikat. Dalam konstitusi ini memiliki peranan hukum dasar dalam suatu negara, yang tentunya konstitusi ini menjadi acuan dalam kehidupan sebuah negara, tidak terkecuali yaitu tentang perlindungan hak asasi manusia. Tadi sudah disampaikan bahwasanya peraturan yang menjamin adanya hak diatur yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama itu pada pasal 28A sampai pasal 28C. Kemudian, undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Di sini ada perlindungan HAM, yaitu diatur dalam Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999. Kemudian ada Undang-Undang Pengadilan HAM, ada juga di situ Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian dan ada undang-undang yang lain yang mengatur dan melindungi hak asasi manusia. Baik, selanjutnya yaitu hak asasi manusia dalam Pancasila. Ketika berbicara tentang hak asasi manusia dalam Pancasila, maka akan ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu hak asasi manusia dalam nilai ideal atau nilai dasar Pancasila. Yang kedua yaitu hak asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Dan yang ketiga hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai ideal atau nilai dasar di sini seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, dan nilai keadilan. Sebagai contoh, yaitu nilai dasar hak asasi manusia dalam nilai dasar atau nilai ideal pada nilai ketuhanan, di mana negara memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan yang dipercayai. Kemudian memberikan kebebasan untuk juga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian nilai instrumental yaitu nilai yang dijabarkan yaitu dari nilai ideal tadi itu melalui Undang-Undang Dasar sampai kepada peraturan daerah. Seperti tadi dalam Undang-Undang Dasar yaitu disebutkan pada pasal 28A sampai 28C mengatur tentang hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu nilai praksisnya, yaitu penjabaran dari nilai atau implementasi dari nilai dasar dan nilai instrumental. Berkaitan dengan interaksi bagaimana di dalam masyarakat. Sebagai contoh pada sila pertama yaitu nilai ketuhanan, yaitu untuk terjalinnya kehidupan beragama yang harmonis, maka setiap warga negara memiliki rasa toleransi, sikap toleransi, saling menghormati. Nah, itulah bagian dari contoh, yaitu bagaimana implementasi nilai dasar. Baik Bapak Ibu sekalian, itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa
bermanfaat dan bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.